Shalom semuanya, pada topik kali ini kita masih membahas mengenai graf. Namun fokus pada topik kali ini yaitu tentang graf isomorfik atau graf isomorfism dan planar graf atau graf planar. Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda, itu yang disebut sebagai graf yang saling isomorfik. Jadi sebenarnya graf itu sama, tetapi secara geometri berbeda. Dua buah graf, yaitu G1 dan G2, dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kebersisian itu tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang baru ya, yang koresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen ya. Jadi aksen berkorespondensi di G2 dan harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang ada di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya yang berbeda. Jadi ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Jadi graf itu bisa digambarkan dalam banyak cara ya. Oke. Masih tentang graf isomorfik atau isomorfis. Untuk menentukan dua buah graf itu tidak isomorfik atau graf tersebut isomorfik, kita dapat memeriksa invariannya, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh dua buah graf sederhana yang isomorfik. Jadi kedua graf tersebut itu harus memiliki sifat-sifat. Yang pertama, yaitu memiliki jumlah simpul yang sama. Jadi simpul atau verteksnya itu harus sama ya. Kemudian yang kedua, jumlah garis hubungnya itu sama ya. Dengan kata lain edge-nya itu jumlahnya harus sama. Kemudian yang ketiga, derajat dari simpul-simpulnya itu sama. Jadi derajat dari masing-masing verteksnya itu sama. Nah, sebagai contoh bisa kita lihat pada kedua graf di sini ya. Misalkan ini graf 1, ini graf 2. Pertanyaannya, apakah graf di bawah ini termasuk isomorfik? Nah, untuk membuktikannya tentunya kita bisa melihat di sini ya, verteksnya ada berapa dulu ya, memiliki jumlah simpul yang sama atau tidak. Kita hitung verteksnya ada berapa di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sama. Jadi untuk sifat yang pertama ini sudah sama ya, simpulnya sama. Kemudian yang kedua jumlah garis hubungnya yang sama. Kita hitung jumlah edge-nya apakah sama. Nah, sekarang kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, secara edge sama ya di sini ya. Secara jumlah dari garis hubungnya ini sama. Nah, sekarang yang ketiga, derajat dari simpul-simpulnya ini sama. Apakah derajatnya sama? Nah, kita lihat di sini pada B ini memiliki derajat 3. Kemudian di sini D memiliki derajat 3. Untuk A derajatnya 2, E2, dan C2. Berarti B dan D3 ya untuk derajatnya, kemudian A, E, C ini ada 2. Nah, kita lihat yang sebelah kanan. A memiliki derajat 3. E memiliki derajat 2. Untuk B derajatnya 3. C derajatnya 3. Dan D 1. Nah, untuk sifat yang ketiga tentu tidak sesuai ya. Karena apa? Karena jumlah simpul-simpulnya tidak sama. Ya, tadi yang pertama B-nya derajatnya 3 dan D-nya 3. Jadi ada 2 yang 3 ya. Tapi yang kedua, ternyata untuk A, B, dan C total derajatnya adalah masing-masing 3.
ya. Bahkan di sini ada derajat yang memiliki jumlah derajatnya 1. Nah, dari sini menunjukkan bahwa sebenarnya kedua graf ini tidak isomorfik karena derajat dari simpul-simpulnya ini tidak sama. Gitu. Oke. Berikut ini contoh lagi ya pada gambar 1, misalkan ini adalah gambar 1. G1 ini disebut sebagai isomorfik dengan G2. Tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Kita bisa lihat di sini G1 isomorfik dengan 2. Mengapa? Karena jumlah verteknya sama, ya, yaitu 4 ya. Di sini 1, 2, 3, 4. Di sini ada A, B, C, D. Walaupun nama verteknya berbeda, tapi tidak masalah. Karena jumlah verteknya sama. Kemudian jumlah edge-nya juga sama ya. Kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang kedua juga ada 6 seharusnya ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian jumlah derajat pada tiap simpulnya juga harus sama ya. Di sini ada 3. Untuk yang vertex 1 ada 3, vertex 2 ada 3, vertex 3 ada 3, dan vertex 4 ada 3 juga. Kemudian kita lihat pada G2, untuk A jumlah derajatnya ya, jumlah derajatnya ada 3, yang B juga 3, C3, D juga 3, sehingga kita bisa katakan bahwa graf 1 dan graf 2 ini isomorfik. Tapi graf 2 ya dan graf 1 ini tidak isomorfik dengan graf 3. Ya, kalau tadi graf 1 isomorfik dengan graf 2, tentu G1 tidak isomorfik dengan G3. Demikian juga untuk graf 2 ya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di sini jumlah derajatnya berbeda ya, masing-masing XYZ, XYVW ini jumlah derajatnya adalah 2. Jadi kita bisa katakan bahwa graf 1 dan graf 2 tidak isomorfik dengan graf 3. Kita lanjutkan. Ada langkah atau cara lain untuk menunjukkan bahwa kedua graf, yang misalkan terdapat dua graf, itu isomorfik atau tidak. Nah, berikut ini adalah cara lain untuk menentukan apakah suatu graf itu isomorfik atau tidak pada graf 1 dan graf 2 pada gambar berikut ini ya. Nah, caranya adalah kita bisa buat dalam matriks. Ya, ini untuk graf 1 dibuat dalam matriks AG1, kemudian untuk graf 2 dibuat dalam matriks AG2. Nah, di sini kita bisa lihat adanya korespondensi satu-satu, ya, adanya keterkaitan ya. Apakah jumlah atau nilai-nilai matriksnya itu sama tidak dengan graf 2. Nah, ternyata A dengan A di sini kan 0 ya derajatnya. Kemudian A dengan B itu ada derajatnya 1, sehingga tuliskan 1. Dan seterusnya sampai telah terbentuk dua matriks seperti ini. Dan kalau kita perhatikan, nilai matriks pada AG1 dan AG2 ini sama. Nah, karena nilainya sama, maka kita bisa katakan bahwa graf A atau graf 1 dengan graf 2 ini adalah graf isomorfik. Tuh. Nah, di sini dikatakan pada contoh gambar 2 ini ya, bahwa pada gambar A ini adalah merupakan dua buah graf isomorfik ya. Di sini ya. Kemudian pada gambar B di sini terdapat 3 graf ya, terdapat 3 graf yang merupakan graf isomorfik. Jadi ketiganya ini isomorfik. Nah, sekarang saya ingin meminta kalian, ini sebagai soal 1, walaupun sudah ada keterangannya bahwa ini tuh graf isomorfik untuk yang A ya, kemudian yang B juga mereka saling isomorfik. Coba buat dalam bentuk matriks. Apakah betul ya bahwa bahwa yang A dan B ini isomorfik? Jadi yang A, graf yang sebelah kiri isomorfik dengan yang kanan ya. Kemudian pada yang B, ini misalkan graf 1, graf 2, graf 3, ini saling isomorfik. Jadi coba kerjakan di forum diskusi nanti ya, yaitu di jawaban 1. Dalam bentuk matriks ya, silakan buktikan dengan dalam bentuk matriks. Lanjut ya. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa
dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul atau vertex yang sama. Kemudian yang kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Yang ketiga, mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Namun ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Jadi pemeriksaan secara visual itu juga perlu dilakukan. Jadi tidak hanya menentukan apakah simpulnya sama, S-nya sama, atau jumlah derajatnya sama. Nah, lebih mantap lagi kalau kita perlu menggambar ya. Kita buat secara visualnya bentuk grafnya itu seperti apa. Ya, sebagai contoh pada graf A dan B ini ya. Kita bisa menentukan apakah graf tersebut saling isomorfik atau tidak. Oke, ini adalah soal 2, sama ya, silakan dijawab di forum diskusi. Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Ya, misalkan ini adalah graf 1, ini graf 2. Apakah graf 1 isomorfik dengan graf 2? Silakan dijawab di forum diskusi pada jawaban 2. Kemudian soal 3 juga silakan dikerjakan di forum diskusi pada jawaban 3 dengan pertanyaan, apakah pasangan graf di bawah ini isomorfik? Silakan dibuat ya. Apakah graf pertama dengan graf keduanya saling isomorfik? Dan lanjut, ada soal 4 ya di sini ya. Soal 4, gambarkan dua buah graf yang saling isomorfik. Jadi silakan membuat graf yang saling isomorfik dengan ketentuan grafnya teratur dan berderajat 3, kemudian mempunyai 8 buah simpul. Ya, jadi grafnya adalah graf teratur, kemudian derajatnya 3, dan terdapat 8 vertex atau simpul. Silakan dibuat dan dijawab di forum diskusi dengan jawaban 4. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke graf planar atau planar graph dan graf bidang atau plane graph. Apa sih graf planar itu? Jadi graf planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisinya tidak saling memotong atau bersilangan. Jadi kalau kita menggambar graf, biasanya edge-nya itu kan boleh berpotongan. Tapi pada graf planar ini tidak diperbolehkan ya. Jadi dikatakan jika terdapat graf yang sisinya tidak saling berpotongan atau bersilangan, maka ini disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut sebagai graf tidak planar. Jadi kalau dia berpotongan, maka disebut sebagai graf tak planar ya, atau kontradiksi dari graf planar tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh dari K4 ya. K4 berarti graf teratur dengan vertex 4. Ini merupakan graf planar ya. Jadi ini adalah contoh graf yang tak planar ya, kemudian dibuat dalam graf planar. Ternyata bisa ya. Jadi graf ini berhasil dibuat dalam graf planar. Kenapa? Karena semua sisinya tidak saling bersilangan atau berpotongan. Nah, ini disebut sebagai graf planar. Nah, ini merupakan salah satu persoalan, itu the host and utilities problem. Ya, misalkan ada 3 rumah, kemudian dipetakan ada graf seperti ini. Ini ada lilin, kemudian ada keran, ada colokan, dan lain sebagainya ya. Misalkan ada persoalan seperti ini, kemudian dibuat dalam graf, berikut adalah solusinya, dan ini sebenarnya bisa juga diselesaikan dalam graf planar gitu ya. Sebagai contoh, di sini ada kalimat ya. Ada kalimat ini adalah graf tidak planar ya di sini ya. Kenapa? Karena saat kita misalkan berusaha ya, kita usahakan agar sisi-sisinya ini tidak saling berpotongan, ternyata tidak bisa. Gitu. Jadi masih ada sisi yang bersilangan di sini, yaitu di mana? Di sini. Ya, di bawah. Ya, kalau misalkan kalian mau buat dalam bentuk lain, silakan coba ya. Tapi ternyata setelah dibuktikan, kalimat ini adalah graf tidak planar. Karena
sisinya ada yang bersilangan. Itu. Jadi kan tadi ada keterangan bahwa sebenarnya kita bisa membuat graf itu dalam bentuk lain ya, dengan susunan vertex-nya yang berbeda, itu bisa membuat grafnya itu secara geometris berbeda, tapi sebenarnya graf itu sama. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa graf kalimat itu sebenarnya graf tidak planar karena ada sisinya yang berpotongan ya, gitu. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut sebagai graf bidang atau plane graph. Nah, inilah ya. Jadi kalau ada graf yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan itu disebut sebagai graf bidang. Jadi ini adalah penamaan khusus untuk graf planar ya, ketika sisi-sisinya itu tidak saling berpotongan. Sebagai contoh pada graf A di sini, kita bisa membuat dalam bentuk graf planar ya, menjadi sisinya semuanya tidak saling berpotongan ya. Dan demikian juga untuk C, ini merupakan bentuk lain dari graf A ya, sehingga B dan C ini merupakan graf bidang, karena semua sisinya tidak ada yang berpotongan atau bersilangan. Jadi B dan C itu adalah graf bidang. Tapi kita bisa juga menyebutkan A itu adalah graf planar. Mengapa? Karena kita bisa mengubah dalam bentuk lain bahwa graf dengan graf planar K4 ya, ini kan karena 4 vertex ya, jadi K4 ini bisa dibuat dalam graf planar atau sisinya itu bisa juga tidak berpotongan. Begitu. Jadi B dan C itu adalah graf bidang karena sudah dalam bentuk yang tidak berpotongan. Ya, jadi sudah tidak saling berpotongan. Gitu. Oke. Sekarang masuk ke soal 5. Gambarkan graf di bawah ini sehingga tidak ada sisi-sisi yang berpotongan atau menjadi graf bidang. Jadi ini kan ini adalah graf ya, graf dengan 6 vertex. Apakah graf dengan 6 vertex ini merupakan graf planar dan bisa dibuat dengan menjadi graf bidang? Silakan dicoba dikerjakan dan silakan dijawab di jawaban 5 pada forum diskusi ya. Oke, kita lanjut. Ya. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau region atau muka atau face. Ya. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah atau termasuk wilayah terluar. Jadi wilayah terluar itu juga masih termasuk wilayah ya. Sebagai contoh di sini ada graf ya yang membagi ke beberapa wilayah. Jadi ini misalkan R1 dan ini R2, R3, R4, R5 dan R6. Jadi wilayah yang di luar itu juga termasuk sehingga terdapat 6 wilayah pada contoh graf ini ya. Nah, ada hubungan antara vertex, sisi, dan wilayah pada graf bidang ya. Hubungan antara jumlah sisi yang disebut sebagai N, kemudian jumlah sisi yaitu E, dan jumlah wilayah atau face ya, F ya, pada graf bidang adalah N min E plus F sama dengan 2. Ini merupakan rumus Euler. Nah, sebagai contoh pada graf yang tadi terdapat 6 wilayah ya, yaitu H-nya ada berapa, kita bisa hitung di sini, yaitu kita hitung dari luar dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 H-nya. Kemudian N atau vertex-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kemudian face atau wilayahnya ada 6, yaitu R sampai R6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hubungannya adalah N min E plus F sama dengan 2. Coba kita tunjukkan apakah benar. 11 karena N-nya 11 dikurangi dengan 7 karena E-nya 7 ditambah 6 karena face-nya 6. 11 kurangi 7. 11 kurangi 7, 4 ya. Ditambah 6. Oke, saya revisi sedikit. Tadi N-nya harusnya 7 ya, kemudian H-nya 11 dan face-nya 6. Sehingga 7 dikurangi 11 itu minus 4 ditambah 6. Minus 4 tambah 6 adalah 2. Sehingga sesuai ya.
dengan rumus Euler. Jadi N min E plus F sama dengan 2. Oke, ada soal 6 di sini dengan pertanyaan, misalkan graf sederhana planar memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Jadi menggunakan rumus Euler tadi, silahkan dicari dan dijawab di forum diskusi dengan jawaban 6. Oke, kita lanjutkan. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul dan E buah sisi, yaitu H-nya lebih dari 2, selalu berlaku, yaitu E kurang dari sama dengan 3N min 6. Ketidaksamaan yang terakhir dinamakan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Jelas ya? Ini contohnya ya. Contohnya pada K4 ya, itu K graf teratur dengan verteknya 4 ya. K4 itu N-nya ada 4, kemudian H-nya ada 6. Ini akan memenuhi ketidaksamaan Euler sebab 6 itu kurang dari sama dengan 3 dikali 4 min 6. Ya, tadi kan rumusnya di sini adalah 3N min 6 ya. Sehingga 6 itu kurang dari sama dengan 3 kali 4 min 6. Jadi K4 itu adalah graf planar. Pada graf K5, N sama dengan 5 dan E-nya sama dengan 10. Ini tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Mengapa? Sebab 10 itu kurang dari sama dengan 3 kali 5 dikurangi 6. Ya, 10 itu kurang dari sama dengan 3 kali 5 kan 15 ya. 15 dikurangi 6 kan 9. Nah, ini kan tidak sesuai. Ya, 10 itu lebih besar dari 9. Jadi K5 itu tidak planar. Kalau yang di atas, 6 itu kan dari sama dengan 3 kali 4. 3 kali 4 itu kan berapa? 12 ya. 12 dikurangi 6. 6. Nah, 6 kurang dari sama dengan 6. Masih sesuai. Jadi K4 itu adalah graf planar. Itu. Ya, jadi K4 itu graf planar. K5 itu graf tidak planar. Untuk K33, nah ini keterangannya, jika kita memiliki K33, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah graf sederhana ya, dengan 3 vertex ya di sini ya. 33 itu berarti dia bisa membentuk graf tripartit di sini ya. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N min 6, ini tidak berlaku untuk K33 ya, seperti gambar di sini ya. Karena apa? Karena H-nya kan tadi 9 ya. Ini kalau kita hitung H-nya itu ada 9, kemudian N-nya itu sama dengan 6 ya. Kalau kita hitung 9 kurang dari sama dengan 3 kali 6 dikurangi 6, itu hasilnya adalah 12. Jadi E itu kurang dari sama dengan 3N min 6. Padahal graf K33 itu bukan graf planar. Nah, caranya adalah kita perlu membuat asumsi baru. Jadi setiap daerah pada graf planar itu dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Ya. Jadi pada graf planar dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Gitu. Dari penurunan rumus maka diperoleh H kurang dari sama dengan 2N min 4. Nah, contoh ya, ini langsung ke contoh. Pada graf K33 tadi ya, pada gambar di bawah ini memenuhi ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 2N min 6. Karena E sama dengan 9 dan N-nya sama dengan 6. 9 itu kurang dari sama dengan 2 kali 6 dikurangi 4. 2 kali 6 itu kan 12, 12 dikurangi 4, 8. Nah, ini salah. Ya, jadi salah ya. Karena 9 itu harusnya lebih besar sama dengan
dari 8. Sehingga K33 ini bukan merupakan graf planar. Itu ya. Jadi kalau kita gambar pun pasti ada sisi yang berpotongan di sini nih, H2 dengan G, H2 berpotongan dengan W, H3 ya. Ini masih ada yang berpotongan gitu. Jadi kita bisa juga menunjukkan dengan secara visualisasinya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah tentang teorema Kuratowski. Nah, teorema Kuratowski ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Jadi kita bisa juga menentukan keplanaran dengan teorema Kuratowski ini. Nah, gambar A ini merupakan graf Kuratowski pertama, yaitu K5, karena verteknya ada 5 ya di sini. Kemudian derajatnya juga masing-masing sama ya. Kemudian graf kedua ini adalah Kuratowski kedua dengan K33. Dan yang C ini adalah graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski kedua. Sifat dari graf Kuratowski itu adalah yang pertama, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Jadi kedua graf itu adalah graf teratur. Kemudian kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Jadi keduanya itu graf tidak planar. Yang ketiga, adanya penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski yang menyebabkan menjadi graf planar. Jadi ada penghapusan sisi atau simpul. Dan yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Oke. Kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Ini ya teorema Kuratowski tadi berbunyi bahwa graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf. Upagraf itu adalah bagian dari graf ya, yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik. Ya, homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Inilah yang disebut sebagai homeomorfik ya. Jadi ada graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik. Jika dan hanya jika ia tidak mengandung upagraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, contoh graf 1, graf 2, dan graf 3 ini merupakan graf yang homeomorfik satu sama lain. Mengapa? Kalau kita lihat bentuknya hampir sama ya, tapi ternyata berbeda. Vertek-verteknya juga berbeda ya. Di sini verteknya ada 5, di sini ada 4, di sini malah ada 6. Bentuknya hampir sama. Ternyata apa? Menggunakan teorema Kuratowski tadi, ternyata ada vertek yang dihapus, ada juga edge yang dihapus di situ ya. Sebagai contoh, graf 1 dan graf 2 di sini yang dihapus adalah vertek di sini ya. Yang dituliskan adalah V ini dihapus di sini, jadi sehingga langsung melengkung begitu saja. Kemudian yang graf ketiga di sini ada vertek lagi ternyata di XY-nya gitu. Jadi secara bentuk hampir sama sebenarnya, tapi ini juga sudah menerapkan teorema Kuratowski di mana dia ada bagian yang dihapus yaitu pada sisi atau verteknya. Tuh. Sekarang contoh ya. Kita akan gunakan teorema Kuratowski untuk memeriksa keplanaran graf. Graf G di bawah ini bukan graf planar. Ya, jadi graf G di sini bukan merupakan graf planar karena ada sisi-sisi yang bersilangan ya. Mengapa? Karena ia juga mengandung upagraf G1 yang sama dengan K33 ya. Jadi graf G di bawah ini bukan graf planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K33. Jadi graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf yang sama dengan K33. Nah, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa K33 itu kan tidak planar ya. Tapi ternyata ada bagian di graf G ini yang merupakan graf K33. Ya. Sehingga graf G ini tidak planar. Itu. Graf G ini tidak planar karena ia mengandung upagraf G1. Jadi ada bagian dari graf tersebut yang tidak planar. Ya, ada upagraf.
Jadi graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homeomorfik dengan K5. K5 kan tadi tidak planar ya, dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1, maka diperoleh K5. Jadi nih, ini adalah graf G-nya, kemudian kita buat dalam, di sini ada H yang dihapus ya, seperti HI dengan B, ini kan dihapus. Kemudian A dengan G dengan E, dan lain sebagainya sehingga terbentuk graf 1. Kemudian pada graf 1 ini ternyata kita menemukan K5 di dalamnya ya dengan menghapus vertex I, B, D, dan F. Ya, kita tahu bahwa K5 itu tidak planar ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga pada graf ini di mana G1 itu adalah upagraf dari G yang homeomorfik dengan K5, sehingga graf G ini tidak planar. Tuh. Contoh, perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen ini adalah graf Petersen itu bentuknya seperti ini. Ini merupakan tidak planar. Jadi bisa menunjukkan ya apakah graf ini tidak planar. Berikut adalah penyelesaiannya. Ini adalah graf Petersen, kemudian dikerjakan dengan menghilangkan beberapa H-nya. Di sini yang dihapus adalah H di sini ya. Ini vertexnya juga ada yang dihapus, sehingga terbentuklah menjadi graf 1. Kemudian dari graf 1 ada vertex juga yang dihapus, yaitu vertex 9, 8, 7, sehingga terbentuk G2. Ya. Kemudian dari G2 ini ternyata bisa juga ya G2 itu dibuat dalam K33 ya. Ini kan sebenarnya bipartit ya. G2 ini dibuat dalam bentuk bipartit dan terbentuklah menjadi K33 di sini dengan 1, 3, 5, di sini 2, 4, 6. Karena K33 merupakan graf tidak planar ya, atau graf kedua, G2 itu adalah homeomorfik dengan G1, kemudian G2 itu isomorfik dengan K33, maka graf Petersen bisa kita katakan tidak planar dengan teorema Kuratowski tadi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.